Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga menyapa jemaat yang mengikuti ibadah ini secara live streaming di rumah kita masing-masing. Saya juga mengucapkan selamat pagi dan selamat hari Minggu. Sebelum kita mulai ibadah ini, lebih dahulu kita menyimak warta jemaat Minggu tanggal 22 Agustus 2021. Pengkhotbah Bapak Pendeta Yuda Sudarno, liturgis Bapak Pendeta Yuda Sudarno, organis Bapak Wiono dan Saudara Rio. Kemudian kolektor dan penyambut kita sudah disambut oleh tim Satgas COVID-19. Kemudian yang melayani minggu depan tanggal 29 Agustus 2021, pengkhotbah Bapak Pendeta Yuda Sudarno, liturgis Bapak Pendeta Yuda Sudarno, organis Ibu Yedis dan Saudari Yohan, kolektor dan penyambut tetap tim Satgas COVID-19. Kami mengucapkan selamat melayani bagi kita yang melayani minggu ini juga minggu depan. Kemudian warta khusus baptisan anak akan dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2021 bertepatan dengan ulang tahun gereja. Dan orang tua yang membaptis anaknya diharapkan pendaftar sebelum tanggal 22 Agustus atau hari ini terakhir, dan baptisan akan dilakukan sesuai dengan prokes. Jadi kami berharap orang tua yang sudah mendaftarkan anak-anaknya untuk dibaptis agar datang lebih awal karena ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan, dan jangan lupa harus memakai masker. Dan selama ibadah nanti masker juga harus dipakai. Kemudian berkenaan dengan ibadah pada saat tanggal 29 Agustus 2021, kita tidak lakukan secara live streaming, tapi kita lakukan siaran tunda. Karena ini juga bertepatan dengan hari ulang tahun gereja. Nanti di sana juga kita bisa menyaksikan persembahan pujian dari persekutuan dan KTP yang ada di gereja kita dalam rangka ulang tahun gereja. Nah, ini makanya siaran tunda, karena apabila dilakukan secara live streaming nanti akan terlalu panjang. Begitu kami berharap jemaat sekalian bisa memakluminya. Dan saya akan membacakan nama anak yang akan dibaptis. Mohon koreksi dari orang tua yang sudah mendaftarkan anaknya untuk dibaptis agar nanti di dalam surat baptisnya bisa kita perbaiki apabila ada kesalahan penulisan nama. Yang pertama, Matthew Adley Koridama. Yang kedua, Sena Chris Janeva Nenggola. Yang ketiga, Juno Andra Adriel Dharma. Yang keempat, Wilmar Janri Serafim Simanguso. Yang kelima, Daniel Pardede. Yang keenam, David Daumara. Yang ketujuh, Nadine Putri Nabitupulu. Yang kedelapan, Elsa Glorianda Sinaga. Yang kesembilan, Leonardus Maju Sinaga. Yang kesepuluh, Kera Alesa Rajagugu. Inilah nama-nama yang akan menerima baptisan untuk minggu depan. Kemudian ada berita persembahan minggu lalu tanggal 15 Agustus untuk kantong persembahan berjumlah 230.000. Kemudian persembahan ucapan syukur dari keluarga Bapak Udiaa 1.100.000, kemudian Bu Gepti 300.000, kemudian keluarga Lia Sinurat 100.000, Mama Kembar Ana dan Ani 100.000, dan Bu Posnaria 100.000. Kami ucapkan atas ucapan syukur dan persembahan yang sudah diberikan oleh jemaat sekalian. Demikian Bapak Ibu sekalian, warta jemaat yang boleh kami sampaikan. Kami ucapkan selamat berbakti.
Baik jemaat yang dikasihi oleh Tuhan yang sekarang ada di rumah masing-masing, kita tetap melakukan ibadah pagi ini bersama-sama untuk membaca, merenungkan, dan melihat karya Allah di dalam kehidupan kita, kehidupan gereja, dan kehidupan negara serta bangsa secara umum di dalam dunia ini. Ibadah kita mulai. Pertolongan kami datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang setia selama-lamanya. Turunlah kiranya kita anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita angkat pujian untuk kemuliaan Tuhan dari KPPK nomor 150. ucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Tanpa ada batasnya Tuhan mengasihi kami. Itulah sebabnya hari ini kami menghadap Engkau, Bapa, untuk mengucap syukur atas kebaikan, pimpinan dan berkat Tuhan yang terus melimpah Engkau berikan kepada pribadi, kepada keluarga, kepada gereja, kepada bangsa dan negara ini. Semua itu karena Tuhan mengasihi dan memperhatikan kami. Biarlah ibadah ini Tuhan terima, karena kami hanya ingin memuliakan kasih-Mu. Kami ingin mengangkat ucapan syukur kami atas berkat dan anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan angkat satu pujian kembali untuk kemuliaan Tuhan, nomor 229. Amin.
saya akan dasarkan pembacaan firman Tuhan satu ayat dari Mazmur 118 ayatnya yang ke-24. Hari ini kita hanya membaca satu ayat itu. Mazmur 118 ayat 24. Demikian sabda Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Hormat diberi. Baik, kita angkat satu pujian lagi untuk kemuliaan Tuhan dari nomor 414. Kita nyanyikan 2 kali. Oh
bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Itulah firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, bulan Agustus ini penuh dengan sejarah, baik bagi negara maupun bagi gereja. Tanggal 17 Agustus kita tahu kita semua merayakan hari kemerdekaan yang ke-76. Kita bisa mengingat bagaimana Allah telah memilih, mengutus, memakai bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sebagai pahlawan-pahlawan yang mesti harus berjuang luar biasa untuk menerima kemerdekaan yang Tuhan sudah rancangkan, dan itu berhasil. Maka kita mesti peringati itu dengan sukacita kepada Tuhan. Itu tanggal 17. Tanggal 16 Agustus 34 tahun yang lalu Tuhan mendirikan gereja ini. Bagaimana dengan cara yang sangat luar biasa kuasa Allah itu dinyatakan sehingga bisa berdiri Gereja Kristen Wesley Indonesia di Jalan Raya Serang ini. Nah, kalau kita mau mengingatnya kasih Tuhan dan kita mau menghitungnya, sulit untuk menghitung secara pasti, dan mungkin kita juga tidak mampu lagi untuk melihat, untuk mengingat karya Allah yang begitu agung. Maka kalau saya boleh katakan, dan kita mengingat, ada satu lagu yang bunyinya begini. Andai kata laut itu tinta, langit itu kertas, dan semua ranting-ranting pohon itu pena untuk menulis karya agung Allah, untuk menulis anugerah Allah yang diberikan kepada kita, kepada dunia ini. Tintanya habis, kertasnya penuh, tetapi karya agung Allah, anugerah Allah itu masih banyak sekali. Ada lagu yang seperti itu. Dan itulah sebabnya tadi saya katakan, kalau kita mau menghitung, mau melihat, mau mengakui anugerah Allah kepada hidup kita, itu tidak mungkin kita bisa menghitung dengan pasti. Kita hanya bisa mengucapkan terima kasih Tuhan. Hanya itu. Dan kalau saya gambarkan yang kedua, gereja ini ya, atau pribadi kita itu seperti kapal. Kalau seseorang atau negara atau perusahaan membuat kapal, ya, jelas itu mesti dibuat seindah mungkin itu kapal. Perhatikan, kapal dibuat seindah mungkin. Dan begitu kapal itu jadi bagus, ada yang mengatakan, sayangnya kalau kapal ini suruh pergi,
kapal ini sebenarnya lebih indah kalau dia tetap saja ada di pelabuhan. Dia tinggal di situ. Pemikiran secara umum seperti itu. Tapi kita berpikir balik begini. Apa sih maksud manusia, maksud perusahaan negara itu membuat kapal? Maksudnya apa? Supaya kapal itu bisa mengarungi samudra yang begitu luas, di mana di sana ada gelombang, ada angin yang sangat menakutkan. Tetapi kapal itu dibuat untuk bisa melewati itu, dan akhirnya sampailah ke pelabuhan damai yang Tuhan sudah harapkan. Itu kapal. Bapak Ibu, sama dengan kita. Tuhan mendesain kita ini. Tuhan mendesain gereja ini bukan supaya hidup dengan tenang, tanpa gelombang, tanpa mendung, dan sebagainya. Tetapi kita didesain oleh Allah untuk menjadi manusia yang tangguh, untuk menjadi gereja yang tangguh, yang bisa melewati gelombang demi gelombang, angin topan dan seterusnya. Itu harus kita lewati supaya kita menjadi pribadi, menjadi gereja yang tidak cengeng. Kita menjadi manusia yang dewasa, yang bisa dan mampu mengatasi segala persoalan itu, karena Tuhan memimpin kita. Dan itu yang diharapkan Tuhan. Ada satu pengakuan dari kita, ada satu pergumulan dari kita, bahwa di dalam menjalani hidup ini tidak mungkin Tuhan tidak punya rencana. Tidak mungkin Tuhan tidak memimpin kita. Tuhan ada bersama dengan kita. Maka ada satu gambaran lain. Ada seorang yang merasa bahwa Tuhan itu tidak baik. Seringkali kebaikannya hanya diberikan ketika kami mengalami sesuatu yang enak, yang bahagia, sehat-sehat selalu, rezeki ngalir dengan baik. Seringkali orang berpikir itu. Maka orang yang berpikir seperti itu, suatu kali dia bermimpi. Dia berjalan di tepi laut yang berpasir bagus. Di sana dia berjalan. Tapi dia berjalan, dia lihat, loh, kok ada 4 kaki? Kaki siapa ini? Kan kaki saya cuma 2. Kok ini yang 2? Ketika dia, yang 2 ini kaki siapa? Di situ ada satu suara yang menjawab, itu kakiku. Aku, Yesus, yang menyertai engkau. Oh, orang ini akhirnya senangnya luar biasa ketika Tuhan mengatakan aku menyertai kamu. Tapi kalau dia akhirnya jalan terus dan merasa sudah capek, dan mulai di situ ada batu karang yang terjang, aduh, tidak mungkin aku bisa melewati ini semua. Lama-lama dia melihat kaki itu tinggal 2. Yang kedua tidak ada lagi. Kemudian orang ini mencari Tuhan. Ketika hidup aku enak, senang, penuh dengan damai, Tuhan menyertai aku. Tapi sekarang begitu ada tebing-tebing terjang yang harus saya lewati, saya hanya berjalan sendiri. Tuhan tidak ada lagi. Di situ
situ ada suara mengatakan, dua kaki itu bukan kakimu, itu kakiku, kata Tuhan. Ketika kamu menghadapi berbagai masalah yang sangat rumit, aku menggendong engkau. Dan dua itu kakiku, dan kakimu tidak menatap itu karena ada di gendonganku. Itulah karya agung Allah yang kita bisa nikmati dan kita bisa perhatikan lewat Mazmur 118 ayat 24. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Di situ disebutkan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya Tuhan telah menggendong gereja ini sampai kita di tempat ini. Maka tadi saya katakan ibarat kapal, Tuhan menuntun gereja ini sampai ke pelabuhan damai, di mana Tuhan yang akan menjadi pemimpin dan penyerta. Tuhan Yesus begitu baik. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami memperingati hari yang dijadikan Tuhan, baik untuk bangsa ini maupun untuk gereja ini. Kalau kami melihat ke belakang, bagaimana kami harus mengarungi berbagai macam gelombang, angin topan yang begitu deras, kabut yang hitam, seolah-olah langit begitu tidak bercahaya, laut tidak ada perdamaian dengan kita. Tapi kasih Allah yang terus memimpin dan memberkati kita. Terima kasih Tuhan. Itu tidak hanya memimpin kami sebagai gereja, juga memimpin kami sebagai keluarga maupun pribadi. Kasih Allah tidak pernah lepas. Ketika kami menderita, Tuhan menopang kami dengan kesehatan dan kekuatan. Tuhan mengampuni kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita akan muliakan Tuhan kembali dari pujian nomor 422.
doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-Nya yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Jemaat, mari kita mempercayai sabda Allah bahwa tuntunannya tidak pernah berhenti sampai saat ini. Bahkan Tuhan akan membuka jalan terus bagi kita untuk mengarungi kehidupan sampai kita ada di pelabuhan damai milik Tuhan Yesus sendiri. Kita akan pulang dan kita mohon berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus yang melampaui segala akal manusia diberikan kepada kita hari ini. Damai sejahtera, rahmat dari Allah Bapa yang begitu melimpah dicurahkan kepada kita hari ini. Penyertaan Allah di dalam kehadiran Roh Kudus menguatkan, mengandeng, dan memberi pimpinan kepada kita saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.